Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Roltek Elektro Channel. Pada video kali ini saya akan menunjukkan proses perhitungan untuk mencari jumlah panel baterai untuk proses penyalaan sistem Arduino ya, dimana Arduino itu sendiri dapat mensupport beberapa boot seperti halnya ESP8266, ESP32 dan boot Arduino itu sendiri atau STM32 ya, intinya sistem controller lah ya. Cuman di sini saya akan memberikan contoh untuk proses perhitungan pada ESP8266 dengan ultrasonic HCSR04 ya. Jadi di sini proses penyalaannya dalam 24 jam. Nah, bagaimana proses perhitungannya? Tentu harus kita analisa terlebih dahulu. Yang pertama, nah di sini kan kita menggunakan ESP8266 dan HCSR004 ultrasonic ya. Jadi untuk menyalakannya tersebut tentu kita harus tahu berapa energi yang dibutuhkan pada Wemos D1 atau ESP8266 dan HCSR04. Nah, sesudah saya cari di referensi, maka didapat kebutuhan dayanya untuk ESP8266 itu terbesar adalah 170 mA ya, teman-teman. Jadi di sini kalau kita cari di situs web maksimal adalah 170 mA. Sementara untuk yang HCSR04 atau ultrasonic, dia itu adalah 15 mA peak current kan konsumsinya, atau puncak maksimal konsumsi arus di sini ya. Nah, ini dia, ini situsnya yang saya dapat dari sini. Jadi selanjutnya, karena akan kita nyalakan selama 24 jam, maka harus kita konversi dulu menjadi watt atau dayanya ya. Saya sudah 170 tambah 15 mA, didapatlah 185 mA konsumsi atau 0,185 ampere. Nah, hasil hitungannya adalah karena tegangannya adalah 5 volt, sesudah dikalikan dengan arus didapatlah 0,925 watt. Nah, ini adalah daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem Arduino Wemos D1 ESP8266 dan HCSR004. Nah, jika Anda melakukan perancangan untuk perangkat sensor-sensor yang lain, maka nilai harusnya juga harus Anda tambahkan sendiri dan dijumlahkan total dayanya. Kemudian dikalikan 24 jam karena prosesnya di sini murni dari sistem panel surya. Jadi totalnya harus dikalikan 24, didapatlah 22,2 watt hours. Oke, selanjutnya baru kita hitung kebutuhan panel. Untuk menghitung kebutuhan panel, maka yang harus Anda ketahui itu adalah ESH. ESH itu sendiri adalah akumulasi jam matahari atau equivalent sun hours yang didapat di area dimana Anda meletakkan panel surya tersebut. Nah, kebetulan kalau di Indonesia itu sekitar 3-5 jam ya, teman-teman. Sehingga di sini saya buat 3 jam. 3 jam ini adalah titik terendah dari penyinaran matahari, atau katakanlah di sini kita anggap kalau kondisi cahaya kurang bagus, tidak maksimum, kita sebaiknya pakai yang 3 jam saja. Sehingga dengan acuan 3 jam matahari tersebut, maka akan lebih efektif pada musim penghujan di mana matahari juga kurang bersinar dalam sehari. Sehingga dengan ESH sama dengan 3, maka total watt peak yang dibutuhkan untuk sistem tersebut adalah dibagi 3, yaitu 22,2 watt hours dibagi 3 adalah 7,4 watt peak. Jadi panel yang dibutuhkan adalah 7,4 watt peak, teman-teman. Dan selanjutnya, karena di sini panel tersebut akan mengisi sebuah sistem charger untuk menuju ke baterai lithium, maka selanjutnya harus kita tambahkan 10% untuk proses kerugian daya tersebut. Kerugian daya ini karena efisiensi dari buck converternya sendiri atau charger itu
kurang lebih sekitar 90% ya, kurang lebih hampir sama dengan sistem MPPT lah, karena dia tuh menggunakan coil ya, coil atau toroid yang kecil seperti itu. Sehingga sesudah saya kalikan 10% dan ditambahkan dengan nilai awal, maka didapatlah 8,14 watt peak kebutuhannya. Dan 8,14 watt peak ini tentu nilainya tidak ada di pasaran ya. Yang ada itu adalah 1 watt peak, 2 watt peak, 5 dan 10. Kalau di atas itu tentu aja banyak, 50 sampai 100, tapi itu udah bukan panel mini ya. Jadi di sini yang ada di pasaran itu adalah 10 watt peak. Ini ukurannya kurang lebih sekitar kertas A4. Oke, selanjutnya untuk baterainya, maka di sini dengan DOD yang disarankan hanya 80%. Tentu agar daya tersebut penuh, maka harus saya tambahkan 20%. Jadi tujuannya agar pengisian daya pada baterai tersebut penuh, kita tambahkan 20%, karena DOD nya sendiri yang disarankan adalah 80%. Sehingga hitungannya seperti ini ya teman-teman. Kalau saya tambahkan 0,2 dibagi 3,7, didapatlah totalnya adalah 7,2 Ah, atau kalau dalam satuan miliampere hours itu adalah 7200. 7200 mungkin juga agak susah ya kalau kita cari. Jadi mungkin bisa dibulatkan 8000 mAh, sehingga bisa kita rangkai dalam kepingan 1000 mAh tersebut. Oke, selanjutnya baru kita menuju ke sistem rangkaiannya. Jadi begini ya teman-teman, pada rangkaian ini saya menggunakan 8 keping baterai yang masing-masing tulisannya sih 3600 mAh, namun pada kenyataannya realnya itu hanya sekitar 1000 sampai 1500. Jadi ini ya total rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Karena saya menggunakan sistem TP5100 atau charger TP5100 yang bisa digunakan untuk melakukan pengecasan 2 seri, maka sistem baterainya di sini saya seri, tentunya menjadi 7,2 volt. Nah, karena sistem baterainya ini seri, maka sebaiknya digunakan BMS. Jadi di sini digunakan BMS 2S ya. Jadi sistem rangkaiannya hanya seperti ini. Dari panel 10 watt peak, dia itu masuk ke rangkaian charger TP5100, baru masuk ke BMS, lalu ke sistem baterai. Di sini juga ada indikator, kalau sudah penuh dia akan menyala biru, kalau masih pengisian dia akan menyala merah. Dan jangan lupa bahwa di sini ada jumper. Dia tuh harus di jumper kalau Anda maksud saya kalau TP5100 ini Anda gunakan untuk melakukan pengecasan dengan sistem 2 seri atau 2S. Oke, selanjutnya di sini output bisa langsung digunakan. Nah, karena sistem Node MCU dan Arduino itu sendiri semuanya menggunakan sistem 5 volt. Kalaupun ada yang 3,3 volt, maka di dalam boot tersebut sudah terdapat regulatornya, sehingga harus Anda gunakan step down. Nah, di sini saya menggunakan step down 5 volt 3 ampere ya, agar suplai arus yang menuju ke Arduino itu amat sangat mencukupi. Oke, berikut ini adalah proses perakitannya. Oh ya teman-teman, untuk panelnya ini yang 10 watt peak ini di pasaran itu banyak ya. Ada yang menggunakan output 7 volt, 12 volt, dan ada yang sekitar 17 volt. Jadi yang saya sarankan itu adalah yang 12 volt ke atas, karena kalau inputan 7 volt di sini dia tidak akan bekerja dengan baik. Meskipun sama-sama 10 watt peak, namun yang 7 volt arusnya memang besar. Hanya saja dia itu tidak mampu menjangkau input pengisian di sini, karena di sini aja baterainya aja bisa mencapai 7,2 volt sampai 8,4 kalau nggak gue ya. Sehingga yang disarankan adalah minimal 12 volt. Nah, ini inputannya bisa bekerja mulai minimal 12 sampai 17 volt.